Cukup lama nunggu akhirnya ngomong juga nih. Gitu. Ini pertanyaan bagus banget ya. Begitu ya? Coba diulangi apa tadi? Ya Allah. Datang corona gue gak tahu, gue juga lupa gue lagi ngapain. Kulit tangan gue sampai kering. Hah, ngapa itu? Karena Kenapa? nggak basah. Lah. Sanitizer-nya juga. Oh? Jangan-jangan Kotor ada juga? corona Nah, itu dia. Sanitizer-nya disanitizerin. PSBB. PSBB. Ya, Bukan PSBB, bukan. Itu ya. pelajaran dulu tuh Kalau pas PSBB itu. kan friend berantem. Tuh, di rumah aja tuh ngapain aja tuh? Saya isi kegiatan itu dengan bengong ya. Istilahnya kita itu jadi imam magang. Iya. Kita menjadi manusia mantap. Apa tuh? Makan tabungan. Bener, berarti Sunda Empire ini bener ini. Kok bisa bener? Karena dibilang kan Agustus ini akan ada New World Order. Iya. Tatanan dunia baru. Iya, Emang iya, ini bener iya. nih. Bener juga, Belum Agustus padahal tuh. Ingat kan kata dia ABCD, Iya. A Amerika, B British, Iya. C Kanada, D Bandung. Tapi gue kasihan ada beberapa profesi yang di new normal ini jadi nggak bisa. Apa tuh? Paranormal. Jadi para new normal dong. Gak boleh nyembur. Nularin tuh dari dropletnya kan. Dia paling kan pakai face shield kesembur sendiri. Akhirnya dia yang sembuh. Atau dia kesembuh sendiri, atau dia kesantet sendiri. Bahagian juga bukan diukur dari jumlah uang yang banyak, Ya. apalagi yang dikit. Calontong lo nanti ketemu Pak Jokowi salam dari gue. Lo udah sampein belum salam gue ke Pak Jokowi? Udah, Del. Terus Pak Jokowi nyebut nama kamu 3 kali. Wow. Abdel. Abdel mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman ninja? Senang sekali saya Indra Bekti kali ini berada di acara yang ditunggu-tunggu sama teman-teman ninja ini ya, yang mungkin lagi ada di rumah, kemudian mungkin juga ada di perjalanan, mungkin ada di kamar mandi kali ya nonton pakai handphone gitu kan. Terus juga mungkin lagi sama teman-teman atau lagi sama suami istri atau mungkin sama selingkuhan. Jangan dong, masa sama selingkuhan? Tapi seorang lagi zaman kan ya sekarang ini tiba-tiba ada ku menangis. Nah, itu tandanya ada pelakor di situ. Oke, baik. Sekarang ini adalah kita merasa bahwa ini perlu banget acara ini ya, karena acara ini namanya Ninja Talk. Obrolan yang ngelotok. Jadi ada talk-talknya gitu kan. Sekarang lagi zaman lagi TikTok. Semuanya apalagi ke patok ya. Semuanya pokoknya ada. Nah, sekarang ini kita mau ingetin dulu nih sebelum kita mulai untuk teman ninja dimanapun Anda berada ya. Kita mau kasih hadiah nih untuk teman ninja yang memang nontonin dari awal sampai akhir. Karena emang ini harus ditontonin sampai akhir. Karena ini penting banget. Dan siapa tahu nanti dari obrolan kita ini ada hadiahnya. Ada pertanyaannya maksudnya. Ada pertanyaan yang bisa dijawab gitu seputar obrolan kita. Karena ada hadiah untuk 5 orang pemenang dengan total OVO Cash sebesar Rp500.000. Rame banget. Dulu rame banget. Nggak work from home nih, ha? Oh, enggak ya. Enggak apa-apa dah ya, tapi pada udah ini semua kok protokol kesehatannya udah pada the best pastinya ya. Dan yang pasti itu harus kamu tontonin dari awal sampai akhir. Kemudian juga ya di Sugrip ya kalau bisa ya. Apa tuh Sugrip? Apa tuh namanya tuh? Subscribe. Oh iya. Subscribe, kemudian di like, kemudian dikasih komen, di share. Oke? Saya tunggu ya. Dan kali ini kita akan membahas tema kita hari ini yang lagi seru-serunya ya. Ini tentang salah kaprah masyarakat plus 62 menyikapi new normal. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemenin sama orang yang enggak normal. Lucu bawaannya gitu ya. Pokoknya kemana-mana pasti ngelawak mulu gitu. Karena memang beliau merupakan seorang pelawak, presenter juga, penyiar radio juga. Nah ini dia encing saya, Cing Abdel. Yeay. Kabar Cing? Baik, terima kasih udah cukup lama nunggu akhirnya ngomong juga nih.
Opening saya kepanjangan ya, Cing. Iya, Mohon iya, maaf, ntar mungkin di-cut kali. Enggak jadi mudah, job gue jadi Oh, mudah. berkurang jadinya ya. Iya, Enak iya. banget, bayaran sama. Gimana kabarnya Oh, iya. saya? Loh kok nanya? Oh iya. Saya dong. Siapa tahu? Ah, Tahu nggak kabar saya gimana? nggak tahu. Nggak tahu ya. Kabarnya alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Bekti juga dalam keadaan baik. Iya. Iya. Kenapa jadi situ yang nanya, situ yang jawab sih? Cing, ini kan apa namanya, kalau Cing sendiri nih mungkin sebelum kita masuk ke temanya itu sendiri gitu kan, Iya. bahwa Sebelum kita masuk berarti keluar dong. oh iya Ya benar. mungkin kita bisa masuk kalau kita nggak di luar. Itu dia, Cing. Berarti kita dari sana. Yuk, mari yuk. Ya Allah, Gitu ya, Cing iya, lama iya. lagi dong ntar nih Iya. acara. Sebelum masuk ke tema, Ya. apa? Ya saya dong iya, yang iya, ngomong. iya. Keselin banget nih orang nih. Cing, apa tuh namanya? Jadi kan kalau kita lihat nih sekarang ini di pandemi seperti sekarang ini. Kalau Cing sendiri ini pada saat waktu awal mula pandemi itu datang ke kehidupan kita, Cing itu lagi ngapain tuh? Waktu itu kebetulan saya coba-coba ya. Lo kok coba-coba? Lagian nanya kayak gue penjual bakso borak. Mana gue inget gue lagi ngapain Bekti. Mohon Ini maaf. datang corona gue gak tahu, gue juga lupa gue lagi ngapain. Pertanyaannya Kan itu kan kucing sekitar lagi bulan ngapain? apa tuh? Waktu Bulan itu tuh lagi awal. Februari, Maret ya. Iya, Maret. Tapi kan Maret. sebelum tanggal 2 Maret gue inget tuh ada pasien 0 itu. Ya, benar. Tapi sebelumnya kan udah mulai dari udah kan mulai dengar-dengar Januari, tuh udah Februari dengar berita-berita udah itu. kedengeran gitu. Nah itu lagi masa parnonya tuh Iya, iya. Maret gitu. Masa parnonya apa-apa kebersihan dijaga terus. Kulit tangan gue sampai kering Hah, ngapa itu? karena Kenapa? nggak basah. Lah, kirain Pakai sering itu, cuci tangan. apa Sabun. Iya, sanitizer terus-terusan Oh, gitu. oh. Mau megang gelas, Heeh. pakai sanitizer dulu. Iya. Sanitizernya juga Oh? jangan-jangan Kotor ada juga? corona Nah, itu dia. Sanitizernya disanitizerin. Ribet lah pokoknya waktu itu udah ribet gitu kan. Nah, sampai akhirnya datang tuh kan. Datang beneran. Beneran tuh pandemiknya ke Indonesia Parno gitu, ke dah Jakarta itu. dulu. Di Jakarta. Nah, tuh Depok. oh ya benar Di Depok. Depok kan, Betul. di Depok ya. Itu lagi apa? Syuting. Syuting. Mhm. Lagi syuting. Terus syuting akan berjalan tuh syuting. Ya. Masih ada tinggal beberapa episode lagi. Terus emang agak bandel ya. Iya, benar, betul. Karena Tetap belum syuting ada gitu ya. belum Belum ada ada apa tuh peraturan. PSBB. PSBB. Ya, Bukan PSBB bukan. Itu ya. pelajaran dulu tuh Kalau pas PSBB itu. kan pren berantem. Itu gara-gara Iya, PMP bener. itu. Oh, itu apa? Pren makan pren. Ya Allah, itu bercandaan sama banget loh. Iya. Gara-gara Itu zaman PMP SD jadi tuh. PSBB. Iya, kan. iya. Belum ada PSBB, tapi Iya. orang-orang udah mulai ini ngapain sih kerumunan tapi masih ada syuting. Benar-benar pasti ada ketakutan-ketakutan itu Ketakutan-ketakutan. gitu. Padahal waktu itu mau mungkin taping untuk ini ya, apa namanya? Ramadan. Ramadan. Iya, untuk acara Ramadan. Udah gitu salah satu pemain yang ada di tim produksi itu punya apa namanya ya? Kalau orang suami Ya. yang kerjanya sebagai dokter, Heeh. terus dokter itu punya suster, Heeh. susternya itu Heeh. punya Ipar. ipar itu punya tetangga kalau nggak salah ya. Nah tetangganya ini punya Bener banget. Ya cucu. Allah. Ya, suaminya seorang dokter punya suster. Iya. Susternya ini kena. Oh, alah. Susternya kena. Otomatis dokternya jadi PDP, ODP apa PDP gitu. Orang tanpa Orang gejala. dalam- Orang bukan, dalam pengawasan. Iya. Pemantauan. Karena si suami kena, si Iya. istri juga harus harus diperiksa. Karena si istrinya ini, artis nih nih. si istrinya ini bermain di tim itu. Lah lo. Nah lu gila, gue langsung deg-degan itu. Semua Parno tuh. deg-degan. Waduh. Dalam proses syuting dikabarin. Wah, suami gue kena ini nih, apa PDP atau ODP lah gitu. Waduh kita deg-degan semua jadinya. Nungguin, dia langsung di swab untungnya. Oh. Langsung di swab, jadi Swipe up apa swipe? swab ya. Oh, swab, ya, iya. gitu. Yang beda dong. Iya, gue pengen di swab, gue nggak mau. Ntar gue KPK. beda. Aduh. Jadi kita nungguin Iya, tuh iya, semuanya iya. tuh. Besoknya bahkan karena makan waktu sehari. Jadi jam 2 siang baru alhamdulillah suami gue negatif. Baru suaminya. Nah. Dianya belum. Nah, itu deg-degan lagi. Iya. Nungguin lagi kayak nungguin mau lahiran cucu.
Akhirnya sore baru dibilang alhamdulillah gue negatif. Oh, baru mulai syuting lagi. Nah, enggak syutingnya juga jadi deg-degan. Oh. Nah, selama nunggu itu yang bikin deg-degan tuh, nggak berani megang istri, nggak berani megang istri orang, nggak berani. Lagi pegang istri orang ya juga nggak boleh. Nggak berani megang anak. Ya. Gitu jauh-jauh gitu karena deg-degan takutnya gue kena gitu. Oke, nah pada saat itu tuh udah mulai kayak ngejaga diri gitu gak? Iya. Kayak pulang mandi dulu atau Pulang mandi dulu, nggak apa namanya, biasanya kan ketemu anak gitu. Ya. Ini anak sampai gue mandi dulu, buka baju dulu semuanya diganti, baru bisa itu. Nah, terus akhirnya PSBB. PSBB Itu berhenti dah. bener-bener berhenti dulu. Berhenti semua. Di rumah aja? Di rumah aja udah. Jadi selama berapa lama tuh di rumah aja? Ya PSBB itu kalau nggak salah belasan Maret ya atau Ya, gitu. ya. Selesai itu 2 bulan 3 bulan lah di rumah aja. Di rumah aja 2 bulan 3 bulan itu. 2 bulan udah sampai bulan puasa baru ada kerjaan lagi. Oh ya tuh. Dan itu di rumah kan juga ya? Apa datang ya? Di studio, Oh, tapi studio, pesertanya di rumah. Ya, Bekti kan pesertanya ada waktu itu. Ada Waktu itu di rumah Bekti. Betul, Iya. betul. Terus jadi akhirnya di rumah sebelum ada kerjaan lagi di selama Ramadan itu ngapain aja tuh? Di rumah aja tuh ngapain aja tuh? Saya isi kegiatan itu dengan bengong ya. Bagus banget tuh kegiatan itu ya. Bengong Iya. gitu. Enak gitu. Bengong aja, iya. Awalnya sih enak ya. Iya, iya. Awal seminggu 2 minggu tuh enak gitu. Terus kesini-sininya ya Allah, bete juga. Anak kan sekolah online kelas, Ya. itu juga bikin bete. Ya. Awalnya seminggu 2 minggu seneng gitu, tapi lama-lama kesini, waduh makanya guru itu Iya. luar biasa deh. Iya sih bener ya. Emang ikut ngajarin, maksudnya ikut dampingin. Enggak kan harus beliin kuota gue. Itu yang ribet ya. Harusnya dikirim aja pelajarannya pakai Ninja ya. Iya bener. Nah. Bisa. Masuk Pak Eko. Jadi itulah pengalamannya dari apa namanya Cing Abdul sendiri Iya. gitu ya. Tapi ngelihat pandemi ini seperti apa sih kalau Cing Abdul lihat sendiri emang takut ya? Takut kena, takut Takut lah, gimana takut gitu. kena, takut Dari kena, keluarga sendiri ada yang kena takut. nggak? Dari keluarga dekat atau apa gitu ada nggak? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Tapi takut kena, takut nularin juga kan. Iya. Katanya sekarang banyak yang orang tanpa gejala. Kita nggak tahu juga gitu. Di tracenya kan susah gitu karena kita ketemu banyak orang juga sebenarnya gitu. Betul. Walaupun jaga jarak tapi ketemu banyak orang juga. Itu yang bikin apa Ada ya? juga ya. Seperti sekarang ini pun juga itu juga. Kita ketemu, ya, kita kan nggak ya, tahu lo ya, habis dari betul, mana, gua habis betul, dari mana. Betul. Semuanya habis dari mana kan nggak ada yang tahu. Nah, Lebaran, pas Lebaran tuh gimana tuh? Untungnya itu Lebaran itu bertepatan dengan Idul Fitri, jadi gue bareng tuh ngerayainnya. Lebaran sama Idul Fitri. Emang Lebaran sama Idul Fitri emang sama-sama itu, Emang Cing. iya. Iya. Tapi pemerintah hebat ya. Ya. Itu pas gitu. Ya. Setiap Lebaran itu pas tanggal merah Benar. dibikinnya gitu. Jadi orang bisa gitu libur ya. Bisa gitu ya. Jadi suasana Lebarannya dapat. Ini Mike lama-lama gue gigit juga nih. Habis nih Mike nih gue ini ya. Nah, terus Cing, apa namanya? Lebaran di rumah. Di rumah tuh. Lebaran di rumah. Sholat Id Sholat Id jadi imamnya. sekali-sekali dalam Iya, seumur benar. hidup. Sekali-sekalinya saya juga. Sekali-sekalinya dalam Tapi hidup nih. lo khotbah gak? Gue enggak gue. Gue juga gak khotbah, ngapain khotbah? Gak bisa. Ada kan emang ada tuh yang Iya. bisa khotbah ya khotbah. Iya, Kalau gua enggak ya enggak, enggak. Enggak khotbah. Gue enggak. Langsung makan habis itu habis itu. Iya, padahal kan 7 kali. Ya. Lo gimana ngitungnya? Lo pakai gini gak? Gue pakai gini gue. Gini. Kan anak sama istri gue nggak lihat lo. Itu sama iya. Sama kan? Iya. Ini gini Orang-orang tuh. kita baru kok pengalaman baru. Makanya deg-degan itu ada Iya. bertua lagi ikutan. Istilahnya kita itu jadi imam magang. Iya. Jadi kalau nggak ada imam kita ya. Iya. Oke, nah sekarang akhirnya kita untuk kerjaan sendiri nih, Cing. Kan sudah off segala macam. Nggak Selesai ada deh tuh. habis selesai kan. Pendapatan gimana? Turun nggak tuh, Cing? Ya, kita menjadi manusia mantap. Apa tuh? Makan tabungan. Bener. Udah berapa bulan ini Tabungan. mantap makan Jadi tabungan tuh kegerus itu ya? Iya, kan kita hidup dari keramaian, Iya, kita hidup dari kerumunan, acara-acara yang Betul. ngumpulin banyak orang. Bener. Sedangkan izin kerumunan, izin keramaian nggak boleh. Iya. Terpaksa ya kita juga nggak ada. Tapi kan bukan kita seorang. Maksudnya Banyak. satu acara dibatalkan itu, yang terdampak tuh kita talent, belum IO-nya, belum orang catering, belum orang panggung, belum orang lighting banyak gitu Nah maksudnya. itu saya semua itu. Saya catering ya, saya IO juga, IO juga. ya saya itu juga. Jadi berlipat-lipat ini. Berlipat-lipat. Pendapatannya menurun 70% saya. Iya. Cing, ya Allah. Ya, tapi masih ada 30%. Ada 30%-nya kita syukuri. Pak Indra kan banyak.
Ya Allah. Aminin lagi. Amin, Iya. amin. Nah, jadi itu siasatinnya gimana kalau Cing Abdul sendiri untuk dari segi pendapatannya? Karena udah kita berkurang? makan tabungan, Heeh. terus ya gaya hidup harus dirubah ya, Nah, itu disesuaikan dia. dengan budget lah. Hmm. Disesuaikan dengan budget. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Kan misalnya dulu suka jalan ke mall makan Ya. atau belanjain anak-anak, itu kan juga otomatis dengan sendirinya berkurang kan. Ya. Kita makan di rumah. Tapi istri gue nih, Ah. Ninja Express sering datang jadinya. Oh, gitu. Iya. Oh, beli Gue apa kesel tuh? juga sama Ninja Express nih. Kenapa? Harusnya nggak usah datang gitu. Ada aja yang dipesen. Ada yang Jadi dipesen. belanja online tuh dia. Belanja online. Dianterin pakai Ninja Express. Iya. Mas, gitu. Oh. Selesai subuh jam 8 udah mulai deh ting-tong paket. Oh iya bener. Kalau jam 8 itu kira-kira itu apa namanya Apa makanan biasanya? bahan-bahan yang frozen food. Oh iya bener. Frozen food. food. Ting-tong. Terus agak siangan. Siangan zuhur udah mulai tuh kayak kerudung, baju. Oh, Kayak gitu. pakaian. Malam. Kalau malam tuh datang tuh makanan-makanan yang matang. Oh makan matang. Habis maghrib. Habis maghrib, Nah, matang-matang. kiriman dari teman-teman Iya, gitu. Saling gitu. ngirim kan itu Iya, jadinya. Benar. Nah pas Isa deh tuh, Ya. tagihan. Bayar. Bayar, iya. Nah, ini sekarang kita menuju ke new normal nih, Iya. Cing. Menurut Cing gimana nih? Dengan adanya new normal ini, lega kah buat Cing sendiri? Apakah akhirnya ada kerjaan-kerjaan yang memang kita harus datang? Ada beberapa ya yang akhirnya terbuka lagi kesempatan buat gue pribadi Ya. gitu ya. Mungkin buat Bekti juga gitu. Iya Ada sih. beberapa kerjaan yang juga udah mulai bisa Udah kita berdatangan gitu ya. dapetin gitu. Ya. Tapi kan memang batasan-batasannya juga banyak. Ya. Karena ini new normal yang baru gitu. Ya, Jadi tatanan tatanan hidup yang baru. hidup yang gitu. baru ini benar berarti Sunda Empire ini benar ini. Kok bisa bener? Karena dibilang kan Agustus ini akan ada New World Order. Iya. Tatanan dunia baru Iya, emang iya, bener iya. nih. Bener juga Belum Agustus padahal tuh. Ingat kan kata dia Iya, ABCD, iya, bener. A Amerika, B British, Iya. C Kanada, D Bandung. Kan E Tangerang, F Bogor. dilihat dari plat nomor ya. Iya. Ya Allah. Tapi gua kasihan ada beberapa profesi yang di new normal ini jadi nggak bisa. Apa tuh? Paranormal. Jadi para new normal dong. Iya bener. Ada dukun udah nggak bisa dukun loh. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Sambil komat kamit mulut mbah dukun baca mantra. Dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Udah nggak boleh. Oh iya benar. Udah nggak boleh. Nggak boleh nyembur. Nularin tuh Iya. dari dropletnya kan. Dia paling kan pakai face shield kesembur sendiri. Dia pakai face Kesembur sendiri. Akhirnya dia yang sembuh. Atau dia kesembuh sendiri, atau dia kesantet sendiri. Aduh, bisa aja dukun dah. Bukan lu. Oh, iya. Lu, Cing. Aduh, Yang bisa ya aja. Allah. Oh, ada aja kepikiran ke sono-sono Dukun, segala. dukun, dah. Aduh, gerah nih jadi. Aduh, ya Allah. Ini AC nggak bisa ditambah apa lagi di kantor ya Allah. AC. Napas kita pada boros sih. Ini sebenarnya dingin, cuman kita boros aja ini. Iya. Oh, Akbar dah. Nah, jadi kalau Cing sendiri pengalamannya new normal akhirnya bisa setuju nggak gitu? Sebenarnya setuju banget gitu dengan new normal ini, setuju banget karena membuka lagi kesempatan kita orang-orang yang mencari nafkah untuk bisa dapetin uang untuk kehidupan. Karena kan kita memang uang bukan segala-galanya, tapi Ya. segala-galanya butuh uang. Gitu. Kebahagiaan juga bukan diukur dari jumlah uang yang banyak, Ya. apalagi yang dikit. Serba salah ya. Serba salah ya. Ada lagi kerjaan alhamdulillah. Tapi ya itu protokol-protokol kesehatannya memang agak karena kita ini namanya new normal Ya. agak merepotkan. Tapi harus diikuti. Ya. Tapi Bekti kita harus ingat bahwa bukan zaman kita aja merasakan new normal. Nabi Adam itu adalah orang pertama yang mengalami new normal. Begitu dari surga diusir ke dunia. Iya. Dia harus beradaptasi dengan keadaan yang baru. Iya. Tadinya boleh ngapa-ngapain, Iya. sekarang dia ngusahain sendiri. benar. Hidup tuh sampai sekarang, Iya, anak iya. cucunya. Jadi membuat kita hidup optimis lah.
Iya benar benar benar. Pasti ini bisa kita atasi. Amin amin amin. Nah ya soalnya kemarin gini, Cing, kalau ngomongin new normal ini, kemarin aku kan diundang tuh sama Pak Jokowi. Nah, Kemarin Cing gimana, diundang juga nggak? Soalnya banyak teman-teman pekerja seni yang diundang tuh sama Pak Jokowi. waktu kemarin pada kumpul Iya. itu pas banget waktunya sama gue nggak diundang. Ya, kirain pas banget datang. Jadi nggak diundang, Cing. Iya. Nah, Gak kebetulan apa-apa, aku mungkin lupa kali dia. iya kali ya. Iya. Pak Jokowi tuh, Iya. Cing Abdul jangan lupa dong. Pak Pernah Jo- tapi ketemu ya? Pak Jokowi waktu pertama kali. Iya, iya. Waktu pertama kali ada ngumpulin pelawak Ya. gitu. Gue gak bisa datang beneran. Oh. Tapi diundang. Iya. Tapi pas lagi ada acara terus gue titip salam sama Calontong. Ya. Calontong lo nanti ketemu Pak Jokowi salam dari gue. Pulang nih selesai habis makan siang kan tuh. Pada makan siang pulang gue ketemu Calontong, gimana? Calontong, lo udah sampein belum salam gue ke Pak Jokowi? Udah, Del. Terus Pak Jokowi nyebut nama kamu 3 kali. Wow. Cing, Gimana ceritanya? Iya pas lagi salaman, Ah. si Calontong ngomong, Pak dapat salam dari Abdel. Pak Jokowinya ngomong gini, Abdel, Abdel mana ya? 3 kali yang penting. Kirain 3 kali sampai Abdel tuh ya begini-begini kayak tahu gitu, kenal gitu. Enggak. Ternyata nggak tahu Gak tuh tahu ya. Abdel mana, tapi Sering 3 kali banget nama gue ya. disebut. Bisa banget tuh Cing Abdel. Nah, tapi ngomongin tar dulu belum selesai nih. Sabar. Ini udah mau udahan aja. Belum menuju ke sananya soalnya. Ya. Nggak apa-apa, agak lama dikit. Nggak ya, apa-apa, Cing. nggak Ya, masalah. Oke, bagus. Jadi Cing, waktu itu aku ketemu sama dengan beberapa teman-teman artis lainnya. Emang sepertinya di situ raut wajahnya Pak Jokowi cukup ya beliau sepertinya tuh khawatir dengan keadaan di sini dan concern lah ya, maksudnya dengan new normal seperti ini tapi kok ini terus bertambah nih nih si jumlah dari kasusnya Ya. gitu, tapi di satu sisi ekonomi membaik gitu Ya. karena dia juga cerita mengenai negara-negara lain yang lockdownnya terlalu lama akhirnya ekonominya menurun begitu. Dan kita ya at least katanya ekonomi kita paling tidak ada plusnya, nggak minus gitu. Walaupun 0, tapi at least ada plusnya. Jadi ada di situ Ada pertumbuhannya lah. ada pertumbuhannya, daya belinya tuh ada gitu ya. Jadi di sini beliau meminta nih kepada teman-teman artis untuk disampaikan agar di new normal seperti ini udah bukan berarti kemudian kita bebasnya kita hidup seperti keadaan normal biasa ya. Ya dengan kita menggunakan masker itu udah merupakan salah satu bentuk untuk kita mencegah daripada penularan atau menularkan. Iya, itu dia. Di situ sih, Cing. Iya. Gitu. Nah, ini kalau Cing sendiri melihatnya nih. Kan ini udah sebenarnya udah masuk new normal atau belum aja, Mas. Kalau gue sih ya Iya. pribadi itu masih bingung gitu. Iya. Tapi kalau ngelihat kondisi ini sepertinya new normal udah diterapkan. Kalau misalnya ke mall ya. Ke mall tuh beberapa hari yang lalu gue ke mall sama anak-anak. Di mall itu tertib. Maksudnya protokolnya bener-bener social physical distancingnya tuh bener-bener. Eskalatornya juga ada yang di X, nggak boleh, nggak boleh terlalu berjarak deket-deket. gitu. Sholat di masjid juga, Ya, sholat Jumat ya. udah berjarak. Untuk beberapa tempat yang punya fasilitas seperti itu, new normal bisa berlangsung dengan lancar. Tapi ada tempat-tempat yang kayaknya nggak, misal di pasar, di warung-warung gitu. Gue sendiri sih pernah juga gitu ke warung. Physical distancingnya nggak terjaga gitu. Masker gitu, Maskernya sih pakai, tapi deket-deketannya ini Oh, iya benar. gitu. Terus saling bersentuhannya juga masih ada. Menurut Cing, ini apa sih maksudnya, orang itu salah kaprah nggak sih dengan new normal? Kayaknya salah kaprah kayak seperti kita udah normal nih gitu. Oh, Mungkin karena ada ada normal-normalnya. normal-normalnya, jadi kayaknya itu balik gitu, lagi bener. ke kehidupan normal kali. Biasanya nggak ada apa-apa gitu kali ya. Iya, mungkin ya ke terdoktrin gara-gara ada normal-normalnya jadi seakan-akan itu normal. Makanya istilahnya Diganti sebenarnya kan iya jadi di bahasa Indonesia kan ya. sebenarnya. Cuman udah terkadung Orang udah tahu tuh new new normal. normal gitu. Mungkin ya kayak gitu ya.
Nah, ngomongin orang salah kaprah nih, Cing. Iya. Gimana sih menurut Cing itu mungkin dari pengalamannya Cing sendiri Iya. gitu, atau mungkin bisa disampaikan nih sama temen ninja yang saat Iya. ini lagi nonton gitu kan. Memang kadang ini salah kaprah, orang jadi bingung atau gimana sih sebenarnya nih mereka kok ini sebenarnya malah nambah kasusnya gitu. Ini pertanyaan bagus banget ya. Gitu ya. Coba diulangi apa tadi? Ya Allah. Ini orang jadi salah kaprah Iya gitu. iya salah. Ini kalau gue sih ngerasainnya karena ini udah rentetan kejadian yang bikin orang jadi bingung sendiri gitu. Dari awal gitu udah banyak informasi yang benar, informasi yang salah itu campur aduk gitu. Benar. Karena dulu sumber informasinya dari berbagai tempat, apalagi ada media sosial sekarang gitu kan, yang nggak tahu valid atau enggaknya. Tapi itu duluan yang kebaca atau kedengar atau pernah dengar kelihat. hoax apa? Sering banget. Dari Cing misalnya sendiri. kalau mau lihat positif corona atau enggak, terinfeksi apa enggak, yang narik napas. Oh iya benar. Iya. Nah, Itu itu pernah aku lakuin tuh. Iya, gue juga. Saking parnonya ya. juga. Saking parnonya gitu Iya. kan. Jadi nerima pokoknya yang berhubungan sama corona, Iya. yang bisa Terima aja gitu ya. Iya, yang bisa. Apalagi kalau ada yang ini pakai ini nih bisa nih, pakai ini. Iya, nih. Nah, iya, itu iya. gue ikutin. Selama belum ada informasi yang menangkalnya gitu. Gitu ya kayak Iya, minum ini, minum itu gitu. Gue herbal gitu. herbal-herbalan. Oh. Karena informasinya berbagai macam gitu. Nah mungkin sekarang udah mulai satu pintu yang didengar juga kita tahu, ya mudah-mudahan bisa on the track lah ininya gitu. Nah, Cing sendiri melindungi dirinya tuh masker Masker pakai. face shield gitu nggak? Enggak, masker. Masker aja. Masker aja gitu. Jadi Anak-anak kemana-mana juga. pakai masker aja. Maskernya ganti-ganti atau Masker gimana? yang sekali yang yang warna apa? biru. Warna biru itu. Yang Bukan mereknya kain, bukan Sensi. ya? Sensi. Ya, Iya kan benar. mereknya Sensi. Betul. Sensitif dia gitu. Terus waktu waktu awal-awal dulu sempat sulit cari masker? Sempat. Waktu itu pas dikirimin Oh. sama Diba, kakak gue. Oh, oke. Dia ini banyak berhubungan sama orang Cina. Oh, Dia kan udah iya, duluan iya, tuh. iya. Nah, dia temannya di Cina pada ngirim tuh ke Indonesia gitu untuk dibagi-bagiin. Gitu ternyata sih ada orang maksudnya dibilang orang dari Cina kayaknya nggak peduli, banyak loh sebenarnya individu-individunya gitu loh. Yang ngirim ke teman-temannya di Indonesia untuk bagi-bagiin. Oh, ternyata mereka ada kepedulian di situ. Ada kepedulian juga ternyata, mungkin secara individu gitu ya. Jadi aman lah itu waktu nggak terlalu susah. Kesini kan udah banyak macam-macamnya gitu. Ya. Nah, untuk dari anak-anak sendiri Sekolah udah nggak bener-bener beneran kebetulan tuh sekolahnya memang sebelum diterapkan PSBB lagi libur. Oke. Jadi lagi libur, memang lagi nggak sekolah gitu. Nah, ini sekarang nih udah kelas berapa sekarang, Bang? Sekarang yang ada kelas 1 SMP sama kelas 2 SD. Jadi yang pertama 1 SMP, satu SMP, yang adenya kelas berapa ya? 2 SD. terus Gua yang lupa terakhir ya. Hah? kan 3 anaknya. Yang terakhir udah kuliah. Yang terakhir malah kuliah. Yang terakhir yang yang gede waktu yang 3. Yang gede. Itu dia yang gede kagak dihitung Iya, sama ini. dia. Ya SMP, kuliah SMP, SD. Yang kuliah juga online juga. Online semua. Oh, Semuanya kan online semua. Benar. Gitu. Kecuali kalau beli paket kan bisa lewat Ninja. Masuk lagi, cakep. Benar. Nah, Enggak, bukan nyari muka sih, gue cuma ngejilat aja ini. Ya. sama aja. Iya. Itu di rumah seperti apa itu percakapan di rumah gitu yang maksudnya ada perdebatan nggak di situ mengenai new normal ini mungkin? Awalnya anak malah seneng ya bisa nggak sekolah, nggak ke ini. Cuman lama-lama akhirnya pada kangen sama suasana sekolah. Iya. Akhirnya pada kangen sama suasana sekolah. Karena ini yang baru, yang kalau menurut gue ya, yang baru merasakan ini bukan cuma muridnya, gurunya, sekolahnya, semuanya itu baru merasakan sistem yang kayak begini.
ini semua masih sistem coba-coba bekti kalau menurut gue ya. Betul, karena kan Gurunya juga belum tahu harus ya, seperti apa betul, gitu. masih gagap dalam Iya. menangani ini. Menanganinya gitu. Terus sekolahnya juga itu departemennya pendidikannya juga yang sampai ujung sampai semuanya kan masih betul. masih gagap gitu. Jadi kita nggak tahu, belum ada contoh bagaimana cara online kelas yang benar gitu. Ya jadi macam-macam lah ininya. Apa namanya permasalahannya gitu. Cukup keras untuk protokoler kesehatan di rumah sendiri gitu untuk. Kalau di rumah gue agak ini ya, karena memang anak gue tuh nggak pernah keluar kecuali pergi sama gue ya. Nah pada saat pergi tuh itu pakai dong semuanya apa iya, gimana gitu. Terutama istri ya, istri yang lebih cerewet untuk ini, untuk apa hal yang seperti itu. Gue juga lebih banyak diingetin sama istri sih sebenarnya. Masuk mall, keluar mall, masuk kemana keluar mana itu hand sanitizer. Kalau sendiri kadang-kadang gue suka lupa nggak pakai hand sanitizer. Tapi pulang harus cuci tangan dulu. Kadang-kadang harus diliatin benar-benar cuci tangan. Ya, ngomongin pendidikan dapat diskon dari sekolahnya? Dapat. Oh, dapat. Bagus dong. Berapa ya? 10%? 15% kalau nggak salah. Lumayan. Iya, 15%. Tiga-tiganya tuh dapat diskon. Dapat diskon 15%. Tapi biaya nambah juga kayaknya. Nambah gak ya? PLN kemarin gimana PLN? Naik. Naik tuh. Naik. Nggak apa-apa. Nggak. Kemarin kan sempat soalnya ada lumayan. Kan gua pakai yang prabayar. Prabayar. Tapi tetap naik. Prabayar. Ada yang pasca bayar. Prabayar. Yang pasca bayar yang nggak bisa kehitung. Iya. Kok bisa naik gitu. Kalau yang prabayar, gue memang isi jadi lebih. Ketahuan. Jadi lebih ketahuan ya, gitu. Jadi karena pemakaian juga memang lebih. Ada di rumah hampir 24 jam, ada beberapa ruangan yang AC-nya nyala terus jadinya gitu kan. TV juga jadi sering dinyalain. Gitu. Kuota internet juga makanya untuk orang-orang yang sekolah di rumah online class yang fasilitas internet yang enggak ini miris juga gitu. Nah, itu dia. Kalau kita sih lebih relatif lebih dimudahkan ya gitu ya. Karena di rumah juga ada sambungan internet. Nah, ini kebijakan pemerintah untuk online di rumah sampai Desember ini gitu, sekolah gitu. Maksudnya kan ada nih orang tua yang merasa, aduh kenapa enggak masuk aja sih sekolah gitu, karena ya mungkin dengan protokoler kesehatan gitu. Ya mungkin dari segi orang tua itu memudahkan kita untuk mereka ya udah sekolah dan memang itu udah tugas sekolah untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak. Iya. Kalau online di rumah kan akhirnya kita juga kan, ya. Walaupun mereka cuma berapa jam sih gitu kan, tapi kita tetap harus dampingin, harus kita temenin, harus kita ajarin lagi dan ya mau nggak mau kan kita jadi effort juga kan gitu. Nah menurut effortnya lebih, gue sih lebih setuju memang sampai Desember sampai benar-benar aman. Kenapa gitu. tuh? Ya karena kan yang lebih penting buat apa dia pintar kalau nanti ada potensi kena gitu. Lebih baik tertinggal setahun 2 tahun lah. Kita sekolah sih sebenarnya setahun 2 tahun itu nanti pada saat kita dewasa nggak ngaruh juga ya. Maksudnya kita kerja nih banyak nih sama anak-anak yang di bawah kita beberapa tahun gitu. Iya betul. Nggak terlalu pengaruh, tapi pada saat itu untuk anak-anak sekolah nggak naik itu jadi malu. Padahal nggak juga. Nggak juga, benar. Lu tahun berapa lahir? Tahun 77. Tuh gua tahun 70. Beda 7 tahun kita kerja sama bareng. Iya ya. Dulu mana mau waktu sekolah di bawah 7 tahun ya apaan anak kecil. Iya benar. Gitu. Itu dia ya. Iya, jadi gue sih setuju. Nanti kalau udah benar-benar habis baru gue. Sampai kepikiran sempat udah deh anaknya kita stop, nggak usah sekolah dulu. Kenapa pemerintah mengadakan kebijakan ini kan karena memang takut ya, karena pastinya anak-anak itu lebih rentan atau iya bisa hilang satu generasi kalau misalnya di losin begitu aja gitu, karena kan ini cenderung memang mungkin tingkat kematiannya masih ada beberapa yang bilang nggak terlalu mematikan, masih ada penyakit-penyakit yang lebih mematikan, tapi tingkat gampang nularnya itu yang lebih itu dia, yang kita takutin gitu kan. Betul. Begitu kita ketularan ya peluang kita untuk mati lebih gede daripada orang nggak ketularan gitu. Nah itu mungkin yang kadang banyak orang yang cuek tuh dengan kalau Cik Abdel mungkin aware dengan hal itu gitu. Ya karena segala sesuatu itu kalau belum kena ke kita itu belum jadi concern yang ini. Mungkin orang selama ini melihat
corona nggak ada tuh di sekitaran gue, kayaknya masih jarang, jadi masih apa ya, masih nggak aware-nya masih kurang gitu. Bener. Memang tetap harus diingetin terus sih. Ini gue pengennya kayak waktu aturan pakai helm loh, pakai helm. Nah, Awal-awal orang pakai helm itu karena takut ditilang. betul. Tapi sekarang orang pakai helm memang untuk keselamatan diri sendiri gitu. Mungkin harus ada sosialisasi atau tipe penyebaran informasinya seperti dulu sosialisasi pakai helm. Memang takut ditilang, tapi begitu sekarang nih untuk usia-usia anak-anak kita pakai helm bukan karena takut ditilang, karena safety. Iya, betul. Gitu. Ya apalagi sekarang maksudnya kita lihat ya, maksudnya bahaya COVID itu beneran ada ya. Iya. Bener nggak? Beneran ada gitu. Jadi Masih ada orang yang merasa bahwa ini kayaknya COVID ya kan malah ada yang bilang atau ini konspirasi katanya. ya Nah, banyak. itu gimana tuh? Banyak orang yang merasa kayak gitu karena memang nggak banyak yang nggak merasakan sendiri gitu. Tapi yang konspirasi itu Itu gimana tuh? bingung juga sih sebenarnya kalau. Kok bisa sih maksudnya dia punya pikiran itu gitu Tapi ya? kadang-kadang gue sah-sah pikir, aja mereka mau mikir iya apa juga sih? sih gitu kadang-kadang. Nah itu gimana tuh? Kok bisa? Iya juga itu. Karena kan ada tuh, ya informasi yang masuk itu kita nggak tahu benar atau enggak gitu kan. Ada informasi yang masuk waktu itu bilang ada orang yang dipaksa untuk ngaku bahwa keluarganya meninggal karena COVID supaya rumah sakitnya dapat insentif. Padahal itu juga hoax juga tuh. Iya, kan kita nggak tahu begitu terima nggak tahu kalau itu hoax. Jangan-jangan nanti pada saat ralatnya bahwa itu hoax kita nggak dengar. Ya udah itu yang masuk di yang kita. masuk, jadi gitu. kita jadi terus malah ada yang datang untuk ngambil jenazahnya. Nah, Dia padahal memang karena ketakutan nanti mayatnya itu atau jenazahnya itu diambil organnya. Iya banyak lah macam-macam deh yang gitu ya. Kita nggak bisa tahan laju informasi, terus kita nggak pernah bisa mastiin orang yang udah kena hoax akan masuk juga informasi tentang berita bahwa itu hoax. Jadi apa yang harus dilakukan tuh untuk supaya? Iya ngecek sih sebenarnya ya ke kan udah ngecek lagi informasi yang masuk benar atau enggak. Sekarang beberapa kali kalau ada informasi yang kayaknya fantastis atau bombastis, gue search dulu benar atau enggak. Dari WA grup keluarga gitu ada yang percaya bahwa ini konspirasi atau? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah, Karena ada beberapa keluarga yang dokter. Ponakan kakak gue itu ada yang dokter. Jadi ngelihat ini memang sebagai sebuah wabah wabah penyakit yang bisa diatasi sebenarnya gitu. Nah, jadi Cing Abdel udah ke mall ya kemarin jadinya ya. Udah. Itu gimana tuh? Mall yang didatengin udah protokol kesehatannya seperti apa? Waktu itu ke mall protokol kesehatannya itu lumayan ketat dan terus memang dijaga memang mallnya itu punya fasilitas untuk menjaga pengunjungnya agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, masuknya juga harus ngantri di suhu tubuh, terus pakai hand sanitizer. Terus itu suruh ini nggak kayak scan barcode untuk masuk berapa orang gitu? Ada? Waktu itu nggak ada tuh. Karena ini awal-awal banget dibukanya ya. Kalau sekarang mungkin kayak gitu ya. Terus di dalamnya sendiri toko-tokonya juga gitu. Batasin berapa orang yang masuk. Selebihnya harus ngantri di luar. Terus eskalatornya juga ada jaraknya gitu antara satu tangga ke tangga lain nggak boleh ada orang. Terus di liftnya juga paling banyak 5 orang gitu. Jadi relatif aman gitu. Waktu ke mall itu apa? Kenapa pengen ke mall gitu pada saat mall kebuka? Apa perasaan waktu itu apa memang lebih pengen antusias ya? Antusias ke ide karena salah satu refreshing mungkin. Bukan ke mallnya sih sebenarnya. Bukan ke mallnya. Biar ada suasana beda. Iya, ke tempat keluar bareng-bareng sama keluarga gitu. Mungkin itunya ya. Kebetulan yang bisa dikunjungin itu dekat mall gitu. Bukan berarti belanja gitu, cuma jalan-jalannya itu. Iya, gitu. Iya. Jadi lebih ke antusias gitu untuk ke sana. Dan maksudnya kalau ada beberapa tempat yang dibuka yang kayaknya protokol kesehatannya kurang, ini juga gue nggak bawa anak-anak ke sana gitu. Karena gue tahu di tempat ini protokol kesehatannya lebih terjaga, jadi lebih aman, relatif lebih aman gitu. Karena
kita nggak bisa mastiin juga bahwa aman 100% Iya, gitu. iya, iya. Kita nggak tahu ini orang dari mana, ini dari mana gitu. Tetap ngejaga aja gitu. Perlu pakai ini mungkin apa plastik itu? Enggak sampai kayak gitu. Apa plastik apa namanya? Sarung Sarung tangan sarung gitu-gitu tangan. enggak sampai segitunya. Tapi kan nggak ada kontak lah sama apa namanya, sama orang itu bener-bener nggak ada kontak. Anak-anak juga nggak boleh megang-megang gitu. Kayak gitu. Di sana makan? Enggak. Oh, Karena kan udah ada oh ini tuh, hati-hati makanannya jangan-jangan itu yang kemarin disimpan bahannya gitu. Jadi kalau buka masa sih? iya Segitu parnonya kan itu. ada, ya itu dah masuk informasi yang kayak gitu loh. Kalau mau jangan makan dulu deh di ini. Takutnya itu bahan-bahan makanan yang Kemarin-kemarin. yang kemarin Bisa gitu. disimpan. Terus lo ke mall jangan pas di hari bukanya, ntar 2-3 hari deh. Tuh takutnya hasilnya berlumut ini segala macam gitu. Oh, ya Allah. Kan ada tuh, ada broadcastnya gue bilang, masuk-masukan bener juga nih, ntar dah. Kira-kira 4 hari, 5 hari setelah buka baru. Jadi nggak makan tuh. Nggak makan. Pertama kali ke mall sama keluarga tuh nggak makan. Iya, karena memang uangnya juga nggak ada sih. Tapi kan Harus selama ini kan apa-apa nih, selama yang sekarang ini kan selama apa-apa bisa dibeli online, Iya. kirim pakai ekspedisi Ninja Express cepat dan mudah gitu ya. Iya. Kenapa menurut Cing Abdel masih pengen untuk pergi ke mall gitu kan? Udah banyak yang bisa online gitu. Mungkin ke mallnya bukan belanjanya ya, bukan Ya. sensasi belanjanya. Mungkin kalau sensasi belanja di online sekarang udah bisa gitu. Dapetin suasana mallnya itunya, bukan belanjanya lagi kayaknya ke mall sekarang ya, karena memang bisa apa-apa udah bisa online. Gue kemarin cukur online. Loh kok? Bisa pesan lewat WA, tukang cukurnya datang, pala gue dibawa, gue nunggu Oh, di wow. rumah tuh. 30 menit balik udah rapi pala gue. Alhamdulillah ya. Iya. Waktu awalnya tuh sempat ketuker sama palanya temon. Apalagi tuh tukar ya. Jadi ke mall itu bukan sensasi belanjanya lagi kalau menurut Ya. gue ya. Antara anak-anak sama istri itu bukan belanjanya lagi yang dicari di situ, tapi kebersamaannya bisa jalan-jalan, tempatnya juga nyaman, enak, bisa ada kayak jadi wisata lah gitu. Ya. Bukan belanjanya yang di mall yang ini. Jadi kalau belanja kan udah bisa online, tentunya dikirim lewat Ninja Express. Ya kan? Cakep. Kalau bukan Ninja Express siapa lagi yang mau ngirim online kita? Betul. Orang ekspedisi lain aja ngirim surat pakai Ninja Express loh. Orang kurirnya dikirim pakai Ninja Express. Cing Abdel. Ya. Kemarin kan data gubernur itu mengatakan bahwa peningkatan drastis dari penularan COVID-19 ini tuh sebanyak DKI ya? DKI, DKI, betul. Gubernur DKI ya. Iya. 10% ya Iya. per minggunya gitu. Ini apa yang salah ini kok? Apa karena new normalnya? Apa karena akhirnya orang jadi, ya itu salah kaprah tadi ya. Iya. Jadi akhirnya orang, oh ini udah normal, nih, kita bisa ya. ngapain aja terserah kita gitu. Iya. Kan kemarin itu memang beberapa tempat yang tadinya dilarang terus dibuka. Ya. Dibuka, ada mall yang udah dibuka lagi. Ya. Tempat-tempat ibadah juga udah dibuka. Pasar-pasar juga udah banyak yang dibuka. Ya itu tadi kalau menurut gue sih ada beberapa tempat yang membuat kita dengan sendirinya akhirnya disiplin. Ada beberapa tempat yang membuat diri kita itu akhirnya lebih loss disiplinnya gitu. Contoh kayak kita ke Singapura gitu. Ya. Kalau kita ke Singapura, otomatis kita jadi orang yang disiplin kan. Ya. Nyebrang juga tunggu lampu jalan, ngerokok juga nggak berani di jalan, bahkan meludah sembarangan aja nggak berani karena tahu itu ada dendanya gitu. Jadi kita disiplin gitu. Ya. Kalau kita ke mall juga seperti itu nih sekarang. Otomatis kita akan ikutin protokol kesehatan karena disediain segala fasilitasnya. Nah kalau misalnya ke pasar-pasar tradisional yang nggak ada pintu gerbangnya, yang nggak bisa dicek dulu satu-satu, itu kan diperlukan kesadaran yang tinggi dari orangnya gitu. Kadang-kadang itu suka loss, bukan karena mungkin masyarakatnya mau seperti itu, tapi tidak diingatkan gitu, tidak difasilitasi untuk melakukan protokol kesehatan.
Seperti yang gue bilang tadi, gue juga kadang-kadang suka lost kalau belanja ke warung gitu misalnya. Dekat rumah di samping 4 rumah dari gue tuh ada warung. Kadang-kadang gue kesana lupa pakai masker. Kadang-kadang itu deket di situ gitu. Cing sendiri aja masih begitu ya? Iya, ya itu gimana ya, karena nggak ada orang ini atau nggak ada yang ini gitu loh. Padahal sebenarnya kita bisa berbuat begitu gua ke mall gue disiplin kok dengan sendirinya gitu. Kenapa pada yang ke pasar ini kok malah kenapa ya? Nggak tahu deh itu. Gitu itu ya? salahnya tuh di mana gitu. Apakah ini peran pemerintah yang memang kurang untuk sosialisasi atau memfasilitasi pasar tersebut gitu untuk mungkin entah mungkin Satpol PP ya kan yang bisa mungkin ke rakyat-rakyat lebih bawah lagi kan untuk bisa jaga itu gitu. Iya. Kalau menurut karena ini masih baru ya, relatif baru gitu. Misalnya gue cuma kasih ilustrasi tadi ke Singapura, kita bisa jadi bisa disiplin dengan sendirinya. Tapi itu kan bukan sesuatu yang langsung jadi. Udah rentetan dari beberapa tahun Singapura memperlakukan ini gitu. Orang yang tadinya pakai helm takut ditilang, tiba-tiba sekarang sadar buat keselamatan. Itu pun nggak sekali jadi. Butuh waktu panjang gitu. Mungkin ini juga kita butuh waktu gitu. Jadi sama-sama berusaha untuk ikut prosedur yang benar gitu. Pemerintah kasih sesuatu yang tidak membingungkan, masyarakatnya juga harusnya nurutin apapun yang udah ditetapkan. Gampang gitu. Ya, padahal maksudnya tinggal dia pakai masker ya kan. Buat orang-orang yang pemahamannya seperti Bekti mungkin gampang. Tapi buat orang-orang yang lain enggak gitu. Ke bawah gitu. Enggak, mungkin malah jadi ribet nih gue kayak begini. Gitu. Makanya kayak pakai helm sekarang. Itu udah jadi lifestyle buat anak-anak muda. Mungkin nanti pakai masker jadi gaya hidup sehingga orang pakai itu. Kayak di Jepang kan maksudnya mereka sebelum ada COVID pun dia udah pakai itu kan. Mungkin dingin juga dan akhirnya jadi gaya hidup. Jadi gaya hidup. Nah, mungkin nggak bisa secepat itu kali untuk ini, karena tapi kan sekarang ini lagi urgent gitu loh, lagi dalam keadaan kondisi yang memang harus gitu sepertinya nggak sih? Iya. Sekali lagi itu buat kita yang bisa dapat akses informasi yang bagus untuk kalangan bawah. Kayaknya nggak nyampe deh itu. Kayaknya kalau gue yang ini ya, kalau gue tanya sama tukang sayur ini. Mungkin ada juga yang mengatakan udah dah. Mati-mati dah gitu. Oh gitu maksudnya. Enggak, di tangan Allah gitu maksudnya, di tangan Tuhan gitu maksudnya. Mati hidup gue di tangan Tuhan gitu maksudnya, ya gue pasrah. Iya. Perlukah kita pasrah kayak gitu atau pasrah kan? Gimana harusnya? Pasrah kalau kita balikin ke pendekatannya pakai agama gitu ya. Segala sesuatu itu kan kita harus berusaha dulu. Iya. Sebelum menyerahkan keputusannya di tangan Allah. Iya. Tetap harus ada usahanya, ada gitu. Ikhtiarnya. Ada ikhtiarnya. Beda sama putus asa gitu. Pasrah, tawakal itu jauh beda sama putus asa gitu. Jadi kalaupun kita mau ngikutin itu ya kita harus usaha dulu. Harus usaha dulu. Kita usaha dulu terus kemudian baru berserah diri. Berserah diri. Ya itu kan pasti nih Bekti juga pernah dengar kisah Rasul yang pernah ada sahabat yang nggak mau ngikat ontaknya. Ke sebuah warung gitu. Onta lo kok nggak diikat nih, bahasa kasar gitu ya. Gue berserah diri kepada Allah. Oh, tawakal bukan kayak gitu. Lo harus berusaha dulu, ikat dulu itu onta. Kalau hilang baru itu takdir gitu. Oke. Jadi sama kita gitu, usaha dulu. Nanti kalau kita kena ya itu takdir gitu. Kalau lo cuek gitu ya itu bukan tawakal namanya, katanya gitu ya. Kalau mau dipakai pendekatan ke situ tetap ada anjuran kita untuk usaha. Gitu. Mudah-mudahan nih maksudnya kesadaran itu ya makin kesini makin bisa ditingkatin ya gitu kan. Maksudnya dari tingkat bawah tuh udah harus sebetulnya grassroots ya bahasanya gitu kan. Betul. Bener gak tuh? Apa namanya? Akar rumput gitu kan, yang memang mereka ini perlu nih. Karena ternyata memang mereka masih kurang nih kesadarannya gitu. Mereka masih pengen untuk berkumpul, mungkin pengen belanja, cari makan.
Berarti mungkin metode sosialisasinya memang harus berbeda-beda di setiap lapisan masyarakat gitu ya. Ada orang yang dikasih tahu bahayanya aja udah ngerti, bisa aware, gitu. bisa ngerti. Ada orang yang harus ada contohnya dulu, baru ngerti gitu. Ya metodenya mungkin harus berbeda-beda gitu. Dan gak ringan ini gitu. Makanya gue nggak mau diangkat jadi pejabat gitu. Kenapa Bang? Nggak ada yang ngangkat juga. Oh kemarin Pak Jokowi juga menceritakan kalau bahwa di Cina itu memang lagi dikembangkan vaksinnya, dan katanya sih dengar 2021 tuh juga sudah akan mulai. Amin. Akan ada pemberian vaksin. Ya, jadi berapa 500 dulu apa 500 juta ya? Kayaknya 500 orang. Jadi bertahap begitu. Kalau 500 orang dikit banget ya, tapi kalau mungkin dicoba dulu kali. Iya kali ya. Dicoba dulu 500. 500 ribu apa 500 juta gitu ya. Pokoknya saya nggak jelas. Gopay lah pokoknya. Ya begitu dah pokoknya. Gopeceng apa Gopay Tiao ya. Apa? Gopeceng atau Gopay Tiao ya. Kan di Cina ya. Iya. Jadi nanti akan di uji coba juga di bukan uji coba ya, maksudnya akan diberikan juga nantinya di Indonesia juga gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa terwujud ya. Cuman kan kalau itu kan memang dari pemerintah gitu kan ya. Nah kalau dari lingkungan kita sendiri gitu kan, kita tuh gimana sih supaya bahwa ini untuk menjaga kesehatan kita sendiri gitu. Apa nih Cing yang bisa disampaikan? Kalau gue coba semua yang kayak kelihatannya masuk akal ya. Ramuan-ramuannya. Karena kan gue masuk di WA Jelita. Apa tuh? Jelang 50 tahun. Isinya tuh broadcast obat-obatan, sendi, segala macam gitu. Itu jelang 50 tahun? Iya gitu, kalau udah umur-umur 50 tahun. Bukan balita lagi ya? Bukan Jelita jelang 50 tahun. Nanti kalau udah 51 tahun, gue masuk ke grup Lolita. Apa tuh? Lolos 50 tahun. Itu share-nya share dokter yang bagus, share refleksi yang bagus gitu ya. Nah itu banyak tuh, dan gue hati-hati. Jangan sampai ketulita. Apa itu? Belum tentu 50 tahun. Lo dong. Coy. Jangan dong, ya Allah. Iya. Gue cobain tuh, ada yang bilang nih pakai ini, gue coba gitu. Terus ada orang yang beberapa minggu yang lalu tuh ada yang udah nemuin, kata orang Indonesia nih nemuin nih. Terus gue dapat, gue juga minum gitu. Tapi kebetulan 6 atau setahun terakhir deh, gue itu lagi memang rajin setiap pagi itu minum buah, jus. Wortel, udah mau 10 tahun sih ya, jadi wortel, gitu ya. lidah buaya, nanas, apel, madu. Tuh setiap pagi. Wortel. Itu untuk detox usus katanya. Gue sih percaya aja udah. Habis udah mau gimana lagi ya? Tapi buah kayak bagus deh. Iya, gitu. kalau buah, kalau memang kan mungkin seratnya kan. Iya, seratnya. Anti-inflamasinya, gitu. antioksidannya. Segala sesuatu itu bermula dari usus kita, kata si dokter itu. Jadi kalau lo mau sehat, perbaiki dulu usus lo. Caranya detox usus dulu. Apa itu tadi? Wortel. Lo mau juga pasti. Mau. Siapa tahu bisa ngurusin. Wortel, lidah buaya. Nah, dalamnya aja, jangan kulitnya. Jangan ya. Jangan sama buayanya. Lidah buaya, nanas, terus apel yang hijau, itu sama madu. Tapi kalau madu ini lo harus minta izin dulu sama istri lo. Boleh nggak di madu? Itu beda. Pakai itu gue setiap hari di jus. Tiap hari tuh, tiap pagi sebelum makan atau setiap bangun tidur itu pertama gue minum. Pertama kali itu dibikin dulu atau udah disiapin dari malam? Dibikin kan gampang bikinnya. Oh gitu. Jadi pagi udah disiapin sama istri gue. Alhamdulillah dalam setahun ini memang berkhasiat. Ya tidak terjadi apa-apa gitu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi nggak terjadi apa-apa, nggak berkhasiat dong. Siapa tahu kalau gue nggak minum itu banyak terjadi hal macam-macam. Iya. Gitu nggak tahu apakah itu karena ramuannya atau sugestinya atau efeknya seperti itu. Berat badan sih jadi cenderung lebih stabil. Coba deh. Gue jual ini. Loh? Boleh dikirim pakai Ninja. Dikirim pakai Ninja Express ya? Iya, boleh ya nanti. Cing Abdel bikin ya kan? Nanti kirim ke saya. Data khusus, oke. Iya, betul. Jadi tuh. Data khusus Cing Abdel. Bagus tuh. Jadiin bisnis dia tuh Cing.
Terus untuk ke anak-anak sendiri Gue ajak paling nggak jalan kaki 30 menit setiap pagi. kemana? Putaran komplek rumah aja. Gitu. Sambil anak gue tuh seneng ngasih makan kucing jalanan. Gitu. Jadi sambil jalan-jalan itu 30 menit lah bergerak gitu. Itu apa anak yang paling kecil? Paling kecil. Kelas 2 SD betah tuh dia pakai masker. Ya kebetulan betah anak gue. Tapi ada anak-anak yang nggak betah juga sih memang. Siapa Gue tuh? termasuk orang yang ngapan kalau Iya benar pakai sebenarnya itu. iya, Kalau anak gue tuh alhamdulillah betah, jadi nggak ada kesulitan. Ada orang-orang yang anaknya nggak betah pakai masker, ya sulit memang jadinya gitu. Kalau gue kebetulan nggak mengalami itu gitu. Alhamdulillah ya. Iya, malah gue yang ngap ya, Ngap ya. karena jelita ini mungkin gitu. Apa tuh? Yang Jelang jelita? 50 tahun ya kan, agak ngap gitu. Pakai ini kok jadi kayaknya gue nyium kok bau banget napas gue. Emang kadang-kadang jadinya nggak betah gara-gara kita sendiri ya. Terus sama istri Biasa jalannya sama istri sama anak-anak jalan gitu. Di keputaran komplek aja untuk untuk kan umuran gue juga udah nggak boleh olahraga terlalu berat. Sendinya udah nggak kuat. Sendinya yang kena ini. ya Allah. Katanya nih, emang ntar lu umur segue pasti lu kayak lebih concern sama kesehatan dan lu mulai menyesali kenapa waktu muda gue nggak olahraga. Gue sekarang dalam fase itu nih, yang pada muda pada olahraga dah. Ya dia gue olahraga deh, gue Iya. gak mau kayak Cing Abdul Iya bener ya lo. Sampai gue ke dokter, udah nggak boleh olahraga yang berdiri. Oh alah. Jalan aja itu sebenarnya Pak, udah jangan Pak, Bapak tuh olahraga yang gimana? berenang. Oh berenang. Yang kini nggak menumpuk. Olahraga juga nggak boleh yang berkompetisi, yang bikin adrenalin Ya, oh itu gak boleh. naik, itu nggak boleh. Oh alah. Tuh yang paling muda, ayo olahraga lu pada. Tuh makanya tuh. Beneran olahraga. dah lo. Emang sih belum ngerasain sih umur segini. Ya, Lu juga udah mulai kali, kalau lu sih Ya udah Allah. mulai ada sedikit Iya ini sih, sedikit gitu. ada. Ini mulai kayak Ngap ya. merasa turun berok gitu kayaknya. Merasa Turun bawa naik perut lah. tuh, iya gitu. Rasa nyot kenapa tuh ya? Nah itu, coba didetox khusus dulu. Iya bener. Enggak buat yang Siapa pada tahu. muda nih, yang pada nonton olahraga udah bener. Gue paling yang gue sesali waktu muda kenapa gue nggak olahraga. Jadi nih semua organ-organ tubuh tuh udah aus. Ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki. Kayak sendi nih, pelumasnya tuh Ya. udah produksinya udah nggak bagus. Karena Dulu nggak dilatih untuk berproduksi dengan benar. ya kalau kita olahraga dia akan memproduksi Dengan malah benar. menstimulasi itu Iya. gitu ya. Daya tahan tubuh meningkat, mungkin juga COVID atau corona ini bisa teratasi dengan kekebalan tubuh kita sendiri. Baik. Mungkin kan ada orang yang tanpa gejala, artinya Ya. dia masuk tapi badannya kuat Betul. untuk melawan itu. Betul. Gitu. Mudah-mudahan Jadi- kita termasuk yang itu. Jadi kesimpulan dari obrolan kita ini adalah kita mungkin mari kita sama-sama jaga Iya. kesehatan hati. itu. Bukan. Hah? Jagalah hati. Sama juga jaga hati juga benar Iya. ya kan. Jaga hati supaya jangan cepat panasan Iya. gitu, yang lihat hal-hal yang mungkin ngebuat kita jadi emosi gitu Iya. kan ya, karena itu bikin nurunin imun gitu kayak. Iya, betul. Jadi happy terus Happy gitu ya. terus. Apalagi Cing mungkin boleh masukan-masukan buat Happy terus itu sebuah kondisi yang sangat susah dilakukan di akhir-akhir ini gitu. Karena kalau kita happy itu, bahagia itu kan kita ciptakan, Ya. tapi menciptakannya itu perlu sarana. nah Nah sarananya ini yang sekarang itu semakin terbatas gitu. Jadi memang kita harus rubah mindset kita bahwa bahagia kita tuh harus berubah. Nggak bisa seperti dulu waktu zaman normal gitu. Dulu kalau kita ke mall bahagia bisa makan, kita rubah sekarang di rumah aja. di rumah makan bisa enak juga. Kan sama sih sebenarnya, ada anak, ada istri, Iya. ada makanan. Betul. Tapi kenapa kalau di mall kayaknya lebih enak kalau di rumah? Ini karena cuman mindset kita aja itu yang bikin gitu. Mungkin merubah lagi mindset bahagia kita itu bisa lebih disederhanakan. Nah, Jadi bahagianya lebih mudah didapat gitu. mungkin ini bisa jadi hikmah tersendiri ya dengan adanya COVID ini. COVID. Menurut Cing Abdul sendiri Ya, apa nih hikmah di balik hikmahnya
berkumpul sama keluarga lebih intens gitu, lebih tahu banyak hal-hal dulu yang kelewat gitu. Dulu sampai terpikir dulu nyari apa sih, lo ngapain sih Del ini nyari uang gue buat keluarga. Gitu selalu kita alasan gitu. Betul. Tapi pada saat yang bersamaan kita nggak punya waktu buat keluarga. Ya. Dua hal yang ini kita nyari duit buat keluarga, tapi lo nggak punya ada waktu buat waktu untuk keluarga. Buat keluarga. Kayak tadi kita sebelum kerja ini, kita kan kerja buat makan. Iya. Tadi kita udah makan, harusnya nggak usah kerja ini. Harusnya kita pulang. Benar juga ya. Sebelum kita kerja buat makan. Buat makan. Terus dong. kita dikasih makan. Ya udah pulang harusnya. Sih, gitu. Ayo kita pulang sekarang. Waduh, Cing, seru banget ini. Mungkin boleh Cing satu pesan lagi nih untuk mungkin teman ninja untuk bisa dikasih tahu bahwa apa yang udah dilakukan Cing Abdel itu adalah memang menjaga kesehatan, kemudian juga pakai masker. Mungkin boleh diajak lagi nih, Cing. Iya, ini buat teman-teman ninja ya. Baik Hattori atau Ninja Kawasaki ya. Express. Ninja Express. Ninja Express temennya Ninja Hattori dan Ninja Kawasaki ya. Ya, kita semua dalam kondisi sama-sama baru merasakan hal yang seperti ini. Kalau ada sesuatu ketidaksesuaian satu sama lain itu sebuah hal yang biasa. Jangan dijadikan akhirnya kita ngerasa benar sendiri dengan apa yang kita lakukan gitu. Banyak informasi-informasi juga yang harus kita saring lagi benar atau enggaknya gitu. Kalau kita ngeliat enggak beneran menurut kita gitu, maksudnya jangan terlalu cepat ngejudge seseorang sesuatu gitu yang akhirnya membuat orang itu benar juga enggak, tapi tetap kita salah-salahin aja gitu. Kan ada lebih baik kita ingetin supaya orang itu juga bisa berlaku sesuai dengan apa yang diinginkan sama-sama gitu. Jadi paling enggak yang bisa kita lakukan dari diri sendiri aja dulu gitu. Apapun, karena ada filsuf apa sih itu, pokoknya orang-orang bijak dah. Ya, dulu aku ingin merubah dunia, tapi ternyata nggak bisa. Gue ingin merubah keluarga, ternyata nggak bisa. Ternyata semua itu harus dilakukan dengan mengubah diri gue dulu sendiri, baru kita bisa ngerubah yang lain gitu. Kalau lo nggak pakai masker, lo nggak bakal bisa negor anak istri lo untuk pakai masker. Gitu. Kalau lo nggak jaga jarak, apa kekuatan lo untuk bilang lo anak istri harus jaga jarak. Jadi memang harus dari kitanya juga gitu. Makanya nih kita nggak pakai masker sekarang nih. Gimana gitu kan, gue udah bilangin dari kemarin, gimana kita ngomongin pakai masker tapi kita nggak pakai masker. Kan kita lagi ngomong biar orang lagian ini bisa diedit kok, tenang aja. Bisa diedit pakai masker gak? Iya. Tapi social distancingnya ada. Social distancingnya kita tadi juga pakai tangan dulu. Kesini juga kita pakai masker. Ya kan? Iya. Gitu. Tapi ini sih diedit aja ini yang ini. Kenapa? Hah? Diedit apanya? Omongannya. Oh gitu. Ya. Percuma dong kita ngomong nih. Enggak, jadi intinya kalau pengen berubah ya mulai dari diri sendiri. Mudah-mudahan lingkungan kita jadi ikut berubahnya, tapi yang benar ya. Kalau berubah yang nggak benar, keluarga kita ikut nggak benar. Betul. Jadi intinya kita harus do something right gitu ya. If it's to be, it's up to me. Yes, of course. Of course. Jadi kalau itu terjadi itu karena saya sendiri. Betul, gitu kan. Yeah. Jadi kalau memang benar-benar mau ya dimulai dari diri sendiri. Dulu kita jadi sumbernya. Yeah. Jadi kalau misalnya kita yang melakukan itu awali dari kita, akan mungkin bisa menularkan yang lain. Betul. Dan itu mungkin orang akan menerima apa yang kita lakukan sehingga mereka mengikuti dan kemudian akhirnya mereka bisa ikut-ikut benar juga dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Terima kasih. Memberikan contoh katanya lebih baik daripada memberikan nasihat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang bisa memberikan contoh yang baik dan benar. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Cing Abdel, luar biasa obrolan hari ini. Iya. Sangat inspiratif. Singkat, padat dan tak berisi.
banyak dong isinya dong. Ini orang ngapain gue udah lama-lama habis-habisin kuota gue, masa nggak ada isinya, kata gitu. Ya kalau sama Cing Abdel pasti berisi, kemudian apa namanya di bumbu-bumbu dengan apa namanya ketawa ketiwi, ya kan, itu membuat kita jadi sehat. Amin. Ya kan. Nah itu tadi ya, banyak banget ini sebenarnya nih ya Cing Abdel nih. Untuk datang ke sini aja perlu usaha yang luar biasa. Kita juga ngundang Cing Abdel itu, waduh susah banget waktunya, ya ampun. Karena ini banyak banget waktu bentrok sama waktu nganggur saya. Gitu. Saya nganggur tuh udah terjadwal dengan ini. Kadang-kadang saking banyaknya jadwal nganggur tuh antara nganggur sama nganggur bentrok loh. Gue bingung jadi gue mau ambil nganggur yang mana nih? Yang ini udah booking nganggur, yang ini booking nganggur. Akhirnya gue bengong. Aduh, luar biasa. Tuh ya kan, menarik banget nih teman Ninja ya. Obrolan-obrolan dengan Cing Abdel di Ninja Talk kita kali ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi, masukan-masukan yang baik ya. Jadi kita akhirnya apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, oh ternyata ini loh yang harus gue lakukan selama pandemi ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi suatu tontonan yang punya isi. Ada isinya nggak sih? Ada. Walaupun dikit. Walaupun dikit, tapi paling tidak ada kesan di situ ya. Ya adalah. Ada gitu. Ini adain. Iya. Terima kasih ya Cing. Ya sama-sama Bekti. Sehat-sehat buat Cing Abdel. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bekti juga sehat, keluarga juga sehat. Semoga makin banyak anggurnya. Jangan dong. Untung gue belum aminin. Oh iya betul, Bapak amin tadi. Gue belum mau amin. Makin banyak kerjaan-kerjaannya. Amin Allah. Siap. Terima kasih untuk nih teman Ninja dimanapun Anda berada. Ninja Talk berakhir sampai di sini, dan kita akan ketemu lagi di Ninja Talk yang lainnya yang pastinya obrolan yang paling ngelotok. Oke, bersama saya Indra Bektok. Bekti dong. Indra Bekti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu lagi.